Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri dimanapun kalian berada. Kali ini kita nggak akan membahas masalah sejarah dulu nih teman-teman semuanya. Kita akan membahas masalah cerita-cerita misteri dan mistis. Ini adalah episode pertama dari kisah misteri. Sebenarnya kisah-kisah misteri ini sudah kita jadikan salah satu channel kita, tapi semakin kesini karena banyaknya channel yang kita bikin, kita garap, ya kita jadikan satu aja lah. Dan cerita ini kita ambilkan dari email atau kisah yang dikirimkan sahabat kita di channel yang kemarin, kita tarik ke sini nih teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang nanti mempunyai pengalaman mistis, misteri, kalian bisa kirimkan pengalaman kalian di email yang nanti akan kita sematkan di kolom deskripsi. Nah, cerita ini kiriman dari Mas Bayu. Mas Bayu di salah satu daerah di Jawa Tengah nih teman-teman semuanya. Salah satu daerah di Jawa Tengah, dan kisah ini terjadi di tahun 2005. Mungkin sudah cukup agak lama, tapi cerita-cerita yang agak-agak vintage seperti ini biasanya sih menarik. Dan Mas Bayu ini pada saat itu duduk di kelas 1 SMA. Nah, Mas Bayu ini mempunyai planning nih ketika hari Minggu mau healing. Healing pada era seperti itu sih belum ada terlalu banyak gadget ya. Jadi healingnya itu healing healing manual, healing offline. Dan dia mengajak dua temannya nih, yang satunya namanya Irwan, yang satunya namanya Rendra. Untuk apa? Untuk mancing. Ya, mancing mania. Ternyata ini Mas Bayu ini adalah mancing mania, dan mereka itu sepakat nih hari Minggu mau mancing di kali desanya, namanya itu Kali Wasiat. Nggak tahu sih kenapa, mereka juga nggak menceritakan kenapa kali desanya itu dinamakan Kali Wasiat. Nah, dibagilah tugas nih, Mas Bayu ini membawa alat pancing nih teman-teman semuanya, dan alat pancingnya itu masih sederhana, nggak seperti yang sekarang ada engkolannya dan lain sebagainya. Pancingnya pun masih sederhana. Mereka menggunakan pancing dari bambu yang diserut nih. Kalau orang Jawa namanya itu walesan ya. Walesan, dan umpannya pun masih umpan-umpan cacing lah, umpan-umpan cacing, nggak seperti yang sekarang umpannya macam-macam. Masih nyari tokar-tokar cacing, dan di situ dibagi Mas Bayu yang bawa alat pancingnya, terus si Rendra itu bawa alat bakar-bakar nih seperti arang, korek, minyak gas atau spiritus itu. Nah, sedangkan si Irwan ini kebagian bawa bekal. Ya bawa bekal nasi, sambel, lauk pauk. Kalau jaga-jaga kalau nggak dapat ikan, ya ceritanya seperti itu. Kalau jaga-jaga nggak dapat ikan, disediakan lauknya. Rencananya nanti kalau habis mancing, mereka mau bakar ikan dan makan itu kalau dapat. Nah, di Kali Wasiat itu ada dua tempat nih yang dipakai untuk warga, kawan-kawan semuanya. Yang pertama itu yang di bawah itu yang dinamakan padusan. Padusan itu tempat warga itu untuk bebersih. Misalnya nyuci atau mandi. Di situ dibuatkan sebuah seperti seperti apa ya, seperti bangunan yang menjorok ke kali, dan di situ tempat warga untuk nyuci maupun untuk mandi. Dan di situ dibedakan, ini yang satu lokasi ini untuk perempuan, yang satu lokasinya lagi untuk laki-laki. Jadi seperti itulah. Dan yang satunya lagi yang lebih ke atas itu yang digunakan warga untuk sedekah bumi, untuk selamatan di situ. Dan di situ ada di kali itu ada satu apa ya namanya, satu petilasan atau bebundean yang berupa batu besar, plus di kanan kiri kali itu ada pohon yang besar, pohon beringin yang sangat tua. Nah, di situ mereka bermaksud untuk mancing karena memang ikan yang ada di situ itu banyak nih, katanya seperti itu. Ikan yang ada di situ banyak. Sebenarnya ini juga nggak nyalahin aturan banget, karena banyak sekali warga yang juga sering mancing di situ nih kawan-kawan semuanya. Tapi entah kenapa pada hari itu mereka bertiga itu mancing di situ, pengennya sih ya dapat dapat ikan yang gede-gede lah. Dapat ikan gede-gede ya. Walaupun awalnya mereka itu hanya ingin mengisi hari Minggu mereka itu dengan healing lah, healing era anak-anak zaman dulu sebelum kenal gadget. Nah, singkat cerita mereka berangkat di Kaliwasiat itu yang bagian atas, yang tempat mereka itu tempat yang dipakai warga itu untuk selamatan atau sedekah bumi.
Nah, memang mereka itu mancing di situ, teman-teman semuanya. Mancing di situ eh se rencananya mau seharian penuh ya. Rencananya mau seharian penuh. Ya, dibagilah alat pancing itu sama Mas Bayu, jadi masing-masing satu. Masing-masing satu. Entah kenapa nih. Nah, entah kenapa keanehan itu entah entah dirasakan atau enggak, tapi setelah kejadian itu Mas Bayu baru kerasa ada sesuatu yang aneh pada siang hari itu. Nggak tahu kenapa mereka itu mudah banget dapetin ikan nih kawan-kawan semuanya. Dapetin ikan, ikannya itu jenisnya seperti ikan tawar. Kalau kalau Mas Bayu menyebutnya itu ikan ikan dendeng ya, ikan dendeng atau ikan kutuk itu mungkin sebangsa ikan gabus lah. Kalau mungkin nggak tahu lah namanya ikan di daerah kadang-kadang beda-beda walaupun itu satu jenis kadang-kadang itu namanya itu berbeda-beda. Mas Bayu mengatakan ikan kutuk atau dendengnya itu membludak. Jadi mereka bertiga itu happy banget karena pancingnya itu sering dapet, sering strike lah kalau sekarang itu sering strike. Nah, di situ selepas 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 duhur itu ember yang mereka bawa yang dibawa oleh si Rendra ini selepas duhur itu sudah full ikan. Akhirnya mereka pun menghentikan agenda mancingnya. Mereka gantilah bakar-bakar nih, bakar-bakar. Sambil nunggu bakar-bakar, lihat air yang ngalir jernih dan lain sebagainya. Ya Mas Bayu sama si Irwan ini nggak kuat untuk nggak nyebur, nggak kuat untuk berendam. Ya akhirnya mereka pun berendam nih. Sedangkan si Rendra ini tugasnya bakar ikan nih, bakar ikan, bakar ikan. Seger sih yang namanya kali, airnya ngalir, jernih, nggak ada polusi, nggak ada limbah, enak dipakai untuk mandi lah ya. Pakai untuk mandi. Nah di situ setiap kali habis mandi ke atas, habis mandi ke atas, sambil ngecek ikannya udah matang apa belum nggak, sambil sambil habis makan satu ikan nyemplung lagi gitu terus beberapa kali seperti itu sampai si Irwan ini gerutu soalnya belum belum kebagian dia kan bagiannya itu bagian uh, kipas-kipas lah bagian bakar hingga akhirnya mereka bertiga sepakat untuk berhenti mandi dan menikmati hasil pancingan beserta nasinya, lalapannya, sambelnya yang tadi dibawa si Irwan dari rumah. Nah, selepas itu teman-teman semuanya, selepas itu sebelum asar mereka sudah sepakat untuk pulang, kenyang kan pulang. Pulang ini terjadi keanehannya di sini teman-teman semuanya. Perjalanan antara tempat punden itu menuju ke Padusan itu sebenarnya hanya 100 meteran. 100 meter. Ya kalau ditempuh jalan kaki itu sebenarnya hanya 5 sampai 10 menit lah. Nah, keanehan yang dirasakan di sini. Perjalanan mereka bertiga ini ternyata nggak sampai-sampai ke Padusan. Ya, perjalanan yang biasa ditempuh 5 sampai 10 menit ini mereka nggak pernah sampai yang namanya Padusan. Terus mereka kembali lagi ke tempat awal mereka tadi, tempat awal mereka mancing di tempat punden itu. Lah, si Mas Bayu, loh kita sampai di sini, apa kita tadi salah belok? Terjadi sedikit perdebatan di situ. Si Irwan mengatakan, enggak kan kita kita dari sini lurus langsung belok kanan menuju ke tempat Padusan. Kenapa kita nyampe sini lagi? Oke, akhirnya mereka jalan lagi turun nih. Dan itu kembali lagi sampainya di tempat punden itu lagi. Sampai dicoba 4 kali. Terjadilah kepanikan di sana namanya anak-anak muda ya, anak-anak kecil pada saat itu ya SMP sama SMA. Nah, di sini Mas Bayu mikir nih, ada yang aneh. Tapi dia mencoba untuk meredakan kepanikan dua temannya ini. Oke lah, di situ akhirnya dia istirahat lagi, membuka perbekalan yang masih sisa nih. Membuka perbekalan yang masih sisa, masih ada sisa-sisa nasi dan masih ada sisa-sisa ikan yang habis dibakar tadi. Masih ada. Dan Mas Bayu bilang, udahlah ini kita istirahat aja dulu, nanti kita coba turun lagi lah sambil makan. Ayo kita makan dulu. Kita sebenarnya pada saat itu si Mas Bayu ini juga deg-degan nih. Ada apa? Ada apa? Sampai terdengar suara adzan asar nih. Sampai terdengar suara adzan asar, mereka pun turun lagi. Turun lagi menuju ke tempat Padusan karena jalurnya cuma satu itu teman-teman semuanya. Jalurnya dari Padusan menuju ke Punden, daerah Punden itu cuma jalur satu itu.
jalur satu itu kemudian mereka pun turun belok kanan mau menuju ke arah kampungnya. Jadi mungkin gambarannya seperti ini ya. Ini Punden lurus, di situ ada padusan, belok kanan menuju kampung. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, setelah adzan asar itu dia pun turun lagi nih, mereka bertiga turun lagi. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka balik lagi ke tempat itu pula. Nah, disinilah kepanikan mereka bertiga semakin menjadi-jadi. Tapi entah kenapa nih teman-teman semuanya. Entah kenapa setelah eh, perjalanan yang terakhir dan kembali lagi ke tempat asal, mereka itu kemudian merasa capek yang sangat, ngantuk yang sangat. Sampai nggak sadar mereka itu tertidur. Mereka tertidur di tempat itu nggak sadar karena meskipun mereka hanya berjalan muter-muter aja, rasanya itu kalau hanya 100 meter berapa kali, 4 kali atau 5 kali itu nggak mungkin lah secapek itu. Mas Bayu bilangnya gitu kan di ceritanya, nggak mungkin lah sampai secapek itu, tapi kita merasakan itu capek yang sangat sangat capek dan ngantuk akhirnya secara nggak sengaja kita itu nggak mempunyai planning untuk tidur di situ, akhirnya ketiduran lah, mereka bertiga ketiduran di tempat itu. Sampai suatu ketika nih teman-teman semuanya, suatu ketika eh, Mas Bayu ini lamat-lamat mendengar sebuah suara, bukan sebuah suara, mendengar alunan suara ya, alunan suara seperti gamelan. Gamelan. Di situ Mas Bayu terjaga. Dibangunkanlah si Irwan sama si Rendra ini. Bro, kamu dengar nggak? Apa? Nggak dengar. Yang dua orang ini nggak dengar. Yang Rendra sama Irwan nggak dengar. Itu loh ada suara. Suara apa? Dan itu sudah menjelang sore. Dalam pandangan Mas Bayu ini itu sudah menjelang sore karena matahari sudah mulai tenggelam. Nah, disitulah mereka dibangunin sama Bayu, Irwan dan Rendra ini ternyata nggak mendengarkan suara gamelan. Lama suara gamelan ini menjadi lebih keras. Menjelang maghrib itu semakin lama gamelan ini suaranya lebih kenceng nih teman-teman. Ini loh, akhirnya mereka berdebat lagi. Ini loh ada suara gamelan. Kencengnya seperti ini, masa kamu gak dengar? Enggak, si Irwan sama Rendra ini juga kekeh nggak dengar karena mungkin mereka juga nggak dengar ya. Karena mungkin mereka juga nggak dengar. Akhirnya apa? Akhirnya Mas Bayu ini menyadari bahwa ada sebuah gangguan gaib. Ada sebuah gangguan mistis yang mengganggu atau menyebabkan mereka ini seolah-olah berputar-putar aja di daerah itu. Ketika hari sudah mulai gelap nih, panik dong. Mereka mencoba untuk turun lagi. Dengan kondisi yang gelap gulita, mereka coba untuk turun lagi dan hasilnya pun sama. Hasilnya pun sama, mereka kembali ke tempat asal. Bahkan si Irwan ini sampai udah nangis teman-teman semua. Udah nangis, ini gimana kita nggak bisa pulang, apa kita mau mati di sini. Mas Bayu yang paling gede nih, walaupun mereka itu kalau kelas 3 SMP dan 1 SMA itu sebenarnya satu pantaran ya. Cuma Mas Bayu ini lebih lebih mengedepankan logikanya. Udah, jangan panik. Dalam hati mereka berdoa nih. Ayo kita berdoa. Ayo. Bacalah apa yang paling bisa dibaca. Semua bacaan dibaca, semua doa-doa dibaca dengan berharap mereka itu bisa pulang nih teman-teman semuanya. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi mereka merasakan kantuk yang luar biasa lagi. Mereka merasa ngantuk lagi sampai gak sadar pula mereka pun tertidur di situ untuk yang kedua kalinya. Nah, dari sinilah kemudian entah berapa lama mereka tertidur. Mereka awalnya si Irwan yang paling lebih dahulu terjaga karena si Irwan ini merasa ada suara yang ribut di sekelilingnya. Ada suara seperti benda-benda dipukul nih teman-teman semuanya, tang sehingga Irwan bangun. Apa nih, suara apa? Karena gelap gulita mereka nggak bisa lihat apa yang sedang terjadi.
Otomatis takut kan Irwan karena melihat mendengar suara-suara seperti itu. Dibangunkanlah dua temannya ini, Rendra sama si Bayu dibangunin. Rendra, Bayu, bangun. Ini ada suara nih, ada suara. Dan anehnya, Rendra sama Bayu pun itu mendengar suara-suara gaduh itu. Seperti banyak alat-alat yang dipukul lah. Mungkin ada kentongan, ada panci, ada macam-macam itu bentuk suaranya itu. Mas Bayu kan ceritanya seperti banyak sekali seperti peralatan-peralatan yang di dipukul, akhirnya bikin gaduh lah sehingga membuat si Irwan ini terjaga. Dan setelah mereka terjaga, tidak lama kemudian mereka melihat banyak sekali pantulan sinar dari bawah ya, dari arah tempat padusan itu. Banyak sekali pantulan sinar sambil sambil memukul-mukul suara-suara. Ternyata sumber-sumber suara itu pun satu arah dengan sumber sinar tersebut. Akhirnya mereka tuh berusaha untuk teriak-teriak, tapi anehnya di sini teriakan mereka itu seolah-olah nggak terdengar sama mereka yang sumber arah itu, sumber suara dan sumber sinar itu. Mereka teriak-teriak tuh kepada, mungkin mereka memikirnya itu adalah keluarga atau warga kampung yang nyari mereka. Tapi anehnya mereka itu seperti nggak didengar, dan jarak antara sumber suara dan sumber sumber cahaya yang harusnya dekat itu seolah-olah mereka itu datangnya ke arah mereka itu sangat-sangat lambat, teman-teman semuanya. Sangat-sangat lambat. Hingga akhirnya satu sumber cahaya yang dari lampu senter itu menyorot ke wajah Mas Irwan. Bisa nembus menyorot ke wajah Mas Irwan. Akhirnya apa? Akhirnya bergemalah takbir di situ. Ternyata memang betul ada banyak sekali warga yang mencari mereka nih, teman-teman. Warga yang mencari mereka. Takbir berkumandang di situ, mereka akhirnya dirangkul oleh banyak warga, terutama orang tuanya yang sudah mengkhawatirkan. Di situ mereka itu akhirnya dibawakan selimut lalu digotong. Sedangkan Mas Bayu, Rendra sama si Irwan pun akhirnya seperti pelunga-pelungu seperti itu. Ada apa nih? Kenapa aku digotong dan lain sebagainya? Mereka akhirnya karena merasa lega ketemu sama orang tuanya lagi, ditemukan warga, ngikutlah, akhirnya digotong itu ngikut aja. Hingga akhirnya besoknya diceritakanlah, Mas Bayu ini diceritakan sama orang tuanya bahwa Mas Bayu itu sudah tidak pulang selama 3 hari. Padahal Bayu ini merasa tidurnya itu hanya sebentar lah, hanya 2 kali tidur kan, mulai zuhur, habis makan, pulang, sampai asar, itu terusan malamnya ketiduran lagi kan, seperti itu. Hanya 2 kali tidur, tapi menurut cerita dari bapaknya ini, orang tuanya itu, mereka sudah nggak pulang 3 hari. Mereka nggak pulang 3 hari sehingga dicari warga dan para sesepuh tetua ada di situ. Ternyata dalam pandangan sesepuh itu, mereka Bayu, Irwan sama Rendra ini kualat. Mereka secara tidak sadar itu mengganggu penunggu yang ada di situ. Dianggap mengganggu. Ini Mas Bayu sama bapaknya bilang, lah kita di sana hanya mancing seperti kebanyakan warga lainnya. Tapi satu hal yang membuat mereka itu dianggap mengganggu adalah mandi. Nah, gara-gara nggak tahan panas dan pengen seger, akhirnya tadi kan kita ceritakan si Bayu sama si Rendra ini kan mandi, sedangkan si Irwan itu bakar-bakar ikan. Nah, disitulah ketika Rendra sama si Bayu ini nyemplung ke sungai, disitulah dianggap tidak sopan oleh penunggu. Itu menurut cerita tetua di situ, tetua di kampung itu ya teman-teman semuanya. Hingga akhirnya mereka dalam tanda kutip ditahan dulu lah, dikasih hukuman sedikit lah sama penunggu atau danyang di situ. Nah, ceritanya memang seperti itu. Setelah mereka berhasil pulang, mereka pun akhirnya dimandiin. Mereka bertiga langsung dimandiin di padusan nih teman-teman. Besoknya karena ketemunya hari Rabu malam, hari Kamisnya, Kamis sore pada asar itu mereka digiring
mereka digiring di Padusan itu, dan disyarati dengan mandi 7 rupa, bunga 7 rupa yang dipimpin langsung oleh tetua desa tersebut. Lalu mereka ke atas di tempat pondan itu, mereka melakukan selamatan, mereka melakukan syukuran seadanya sebagai permohonan maaf atas kekhilafan Mas Bayu dan kawan-kawan ketika nyemplung di kali untuk mandi. Nah, itu adalah kisah mistis yang dialami Mas Bayu di tahun 2005. Kalian punya pengalaman mistis atau misteri yang mungkin bisa kalian bagikan? Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau kalian ingin cerita kalian ingin kita bacakan atau kita expose, kalian bisa tulis di email, dan cerita yang menarik akan kita ulas. Sebenarnya nggak menarik aja sih, semua cerita kalau ada kesempatan akan kita ulas semua. Channel Sejarah Misteri undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.